أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai ayat ini ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun. Ini masih berkaitan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum, wa ayatun, dan itu menjadi tanda lahum bagi mereka manusia. Anna hamalna, sesungguhnya kami Allah itu hamalna dzurriyyatahum, membawa dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulki, di dalam perahu. Anna hamalna dzurriyyatahum. Qara ahlul Madinah wa ahlus Syam, ada yang membaca qiraahnya orang-orang Madinah dari Syam, dibaca bukan dzurriyyatahum tapi dzurriyyatihim. Di wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kami telah membawa keturunan mereka, dzurriyyah mereka, di dalam perahu. Ya, dzurriyyah itu al-aulad, fil fulki al-mashhun, yaitu dalam perahu yang penuh, yang dipenuhi. Wal muradu, yang dikehendaki ayat ini adalah bil fulki. Wal muradu bil fulki, yang dikehendaki dengan perahu itu adalah safinatun Nuh alaihissalam. Jadi yang dimaksud di sini di dalam tafsir surat ayat ini, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala membawa dzurriyyah manusia, keturunan manusia, yaitu membawa di dalam perahunya Nabi Nuh. Karena ketika terjadi banjir bandang itu semua musnah. Yang hidup hanya yang di atas kapalnya Nabi Nuh, dan itu satu pasang itu, sehingga dari situlah kemudian beranak pinak sampai sekarang, tidak musnah. Ini Allah mengingatkan bahwa dengan kuasanya Allah yang menyelamatkan keturunannya manusia itu di atas perahu. Nah, ini yang dimaksud, ini apa? Tafsir yang pertama. Wa haula'i mislu man hamala ma'anu alaihissalam. Yang mereka itulah yang bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wa kanu, dan yang wa kanu fi abaihi fi aslabihim, wa kanu fi aslabi abaihim. Jadi yang dimaksud dzurriyyah itu atau keturunan mereka yaitu bapak-bapak mereka. Qala ba'dhum al-muradu, ya ini yang tafsiran pertama. Jadi termasuk kuasanya Allah itu telah menyelamatkan keturunan
manusia pada zaman Nabi Nuh di atas perahu, ya, diselamatkan. Kemudian waqala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan wal muradu bil fulki fil fulkil mashhun, yang dimaksud dengan ayat fulkil mashhun atau perahu yang penuh itu adalah safinatu hadzal zaman, yaitu perahu yang sekarang ini. Nah, tidak hanya perahunya Nabi Nuh, ya perahu yang sampai sekarang ini, kapal yang sampai sekarang ini. Wa dzurriyyatuhum, adapun yang dimaksud dengan dzurriyyah fis safinah allati tajri fil bahr. Jadi yang dimaksud adalah perahu yang berjalan di atas lautan. Jadi perahu ini tidak akan bisa berjalan di atas lautan kecuali itu adalah menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana perahu itu bila yatin, dia nggak memiliki tangan, wala rijlin, tidak memiliki kaki, ya di sini. Taqa'u masiratu 20 yauman, yang mana perahu ini bisa berjalan lipat ganda dengan berjalan kaki. Bahkan di sini 20 yauman, masiratu 20 yauman fi yaumin wahidin. Perahu itu bisa berjalan satu hari, menempuh perjalanan bagaikan perjalanan 20 hari bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Perahu, kapal. Coba kalau kita jalan kaki dari Jayapura ke Surabaya sana kira-kira, ya, berapa bulan kita tempuh. Tapi dengan kapal, ya, dengan perahu bisa ditempuh, ya, bisa ditempuh dengan perahu itu berapa ini. Ini bukan karena apa? Bukan karena kehebatan manusia, bukan. Ya, manusia ini kan yang memberikan akal kan Allah. Jadi sehingga dengan memberikan akal kepada manusia bisa menciptakan berbagai macam alat transportasi, diantaranya adalah di lautan. Nah, kayak itu yang dulu apa ya, kalau sekarang sudah viral itu ya, yang jadi film apa itu, yang kapal besar itu, Titanic ya. Nah, ya itu kan katanya yang membuat sombong. Ini kapal ini tidak akan bisa tenggelam, tidak akan rusak. Tetapi kenyataannya dihantam badai, salju, hancur, ya kan? Tenggelam semua, tidak ada yang selamat. Ada yang selamat satu terus dijadikan film, ya kan? Diambil ceritanya terus dibuat sebuah film Titanic. Saya masih muda itu, awal-awal dulu itu. Ya, ini menunjukkan bahwa inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berjalan peta apa nih, nelayan bisa naik perahu tengah laut. Ini kuasanya Allah. Jadi yang dimana hadza kulluhu yadullu ala qadrina ala qudratina, yang semuanya itu menunjukkan atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan manusia, ya, bukan karena kehebatan siapapun, akan tetapi semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lautan bisa jalan begitu, ya. Apalagi sekarang ada kapal mesin, ya. Ada kapal yang bermesin yang kita naik dari sini Surabaya cuma butuh waktu seminggu. Ya, ini kalau jalan kaki dari sini Surabaya berbulan-bulan, mungkin setahun. Wa khalaqna lahum mim mislihi, tidak hanya itu, wa khalaqna, dan kami telah menjadikan lahum kepada mereka mim mislihi, dari perumpamaan kapal tadi, mayar kabuna, untuk naik, untuk bisa dinaiki. Dan tidak hanya itu, Allah menjadikan transportasi yang sejenis dengan perahu itu, transportasi yang lain. Ini saya pernah dengar Mbah Yai Memun tuh, mayar kabun itu, mislihi, mayar kabun itu dimaknai pesawat. Ya, pesawat. Artinya selain itu Allah juga menciptakan pesawat itu dengan akal manusia,
besi bisa terbang sekian kencangnya, bukan main ya. Ini kalau kuasa Allah. Mbah Mun itu kadang kalau mengartikan, beliau memuroti, beliau menafsirkan itu ini pesawat artinya. Termasuk wa idal jibalu suyirat, itu Mbah Yai, Mbah Mun itu mengartikan itu truk. Wa idal jibalu suyirat, dan ketika apa itu gunung-gunung itu berjalan. Nah, berjalannya gunung itu dimuat trek itu. Makanya Mbah Mun bilang ini sudah terjadi tapi tidak disadari ya. Karena sayyaratun menurut beliau itu artinya mobil. Nah, maka wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dimuat mobil, dia diangkut dengan mobil. Nah, sekarang kan sudah habis gunung-gunung itu dilongsori, pakai alat berat, kemudian ya sudah jalan gunung itu. Namun kadang kita tidak sadar ya. Nah, kiamat itu ya, diantara tanda-tanda kiamat itu ya jibalu suyirat, gunung-gunung sudah berjalan sendiri ya. Gunung Koya itu sudah mau habis itu jalan sendiri kemana-mana ya. Jadi mayar kabun, wa mim mislihi, mayar kabun itu ya bisa memang diartikan adalah ya pesawat ya, dia udara pesawat ya, kemudian di daratan mobil ya, gitu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan Allah menjadikan jenis yang lain daripada perahu itu untuk transportasi, naik. Kita bisa naik, manusia bisa naik. Bila dikatakan aroda bihi, yang dikehendaki dengan mayar kabun apa? Yaitu as-sufunu allati amilat ya ba'da safinati Nuh. Yang dikehendaki ini, ulama ada yang berpendapat yang dimaksud ini adalah perahu-perahu yang dibuat oleh manusia setelah perahunya Nabi Nuh. Di perahu-perahu kecil untuk cari ikan, untuk mengangkut barang. Sekarang ada modern, ada apa, speedboat apa itu ya, ada itu yang bisa cepat itu pakai mesin. Nah, ini kan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan lagi arada bi as-sufunu as-sighar, yaitu perahu-perahu kecil allati tajri fil anhar kal fulkil kibari, itu yang dikehendaki adalah termasuk perahu-perahu kecil yang dibuat yang bisa berjalan sebagaimana juga perahu yang besar bisa berjalan fil bahri, di atas laut. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahak, dan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qatadah dan Ad-Dhahak. Wa ghairihima, dan selain itu juga. Waruya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan wal al-muradu, yang dikehendaki mim mislihi, jadi wa khalaqna lahum mim mislihi, Allah menjadikan sesuatu yang sama untuk bisa binai. Yang dimaksud adalah, ini menurut Ibnu Abbas, yaitu fil barri kasufuni wa fil bahri ya, apa nih, al ibilu fil barri wasufunu fil bahri, yaitu al ibilu itu unta, fil barri di daratan, wasufunu dan perahu-perahu fil bahri di lautan. Ya dulu memang belum ada mobil ya, zamannya. Nah, dulu kan tidak ada mobil, kan ibil, yaitu unta, kuda ya, naik kuda. Sekarang kudanya sudah ada mesinnya. Ya, ini termasuk semuanya. Yakni khalaqna lahum fil bahri, jadi Allah telah menjadikan untuk mereka, ini manusia ini, fil bahri di lautan, as-sufunu, yaitu perahu yarkubunaha, yang mereka bisa naik di atas perahu. Wa khalaqna lahum fil barri,
dan Allah telah menjadikan bagi mereka manusia ini fil bahri di daratan al-ibila itu unta, wal farosa kuda ya, wal bighola wal himaro himar bighol, yang semuanya itu yarkubuha yang bisa dinaiki. Ini kalau nggak kuasanya Allah bisa jadi kuda mau dinaiki lari kan bisa ya, atau unta nggak mau nurut sama manusia. Kalau kita umroh haji itu dibuat bisnis ya kan, naik ayo naik itu, saya kira nggak bayar, ternyata bayar ya. Foto saja bayar. Ini untuk kendaraan, artinya adalah kendaraan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di lautan maupun di daratan. Semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya' nughriquhum. Nah ini, seandainya Allah menghendaki, wa inna sya', apabila kami menghendaki, nughriquhum, kami tenggelamkan. Kalau Allah menghendaki ya ditenggelamkan. Tadi saya contohkan tadi itu, walaupun sekuat apapun manusia bikin, tapi kalau Allah menghendaki untuk tenggelam ya tenggelam. Ya. Fala sorikha lahum, maka tidak akan bisa minta tolong ya, tidak akan bisa berteriak lahum bagi walahum yang kuduna ya, tidak bisa minta tolong untuk menyelamatkan mereka. Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang mau menolong? Dengan guncangan ya, perahu kemudian diguncang dengan air yang angin yang kencang, terjadilah badai di tengah laut. Siapa yang mau menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di manusia tidak punya kekuatan apapun. Maka segala aktivitas apapun, maka kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau bepergian karena mau naik kendaraan, ada Bismillahi majreha wa mursaha, atas nama Allah. Bukan karena pak sopirnya, bukan secanggih apa supirnya, tetapi secanggih apapun supirnya, dia ngantuk dalam waktu 2 detik saja, nggak usah lama-lama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap, karena memang sesungguhnya Allah yang menguasakan, pada Allah yang memberi, yang berkuasa, yang kemudian manusia ini bisa apa-apa itu hanya Allah. Ya la haula wala quwwata illa billah, illa billahil aliyil azim. Jadi kalau Allah menghendaki mau menenggelamkan atau menjatuhkan pesawat gitu, siapa yang mau menghalangi? Dan tidak ada yang bisa menghalangi dan ada bisa menolong. Yang dulu pesawat pernah ada yang Lion Air yang hilang, terus ada yang nabrak gunung waktu itu rame-rame Gunung Salak dan lain sebagainya. Itu kan kuasanya Allah. Kalau Allah menghendaki mau apa manusia. Jadi wa inna sya' nughriquhum fala sorikha lahum wa lahum yanqudun. Jadi kalau Allah menghendaki mau menenggelamkan, setenggelam, tidak ada yang bisa menolong. Aila yughisu lahum, tidak ada yang bisa menolong mereka. Walahum yanjuna minal gharqi, dan mereka tidak ada bisa menolong dari tenggelam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, wala li ahadin yungkidhum min adzabi. Tidak ada yang bisa menolong apabila Allah mau menghendaki menyiksa kepada siapapun. Ya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, ya, kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau selamat berarti dia mendapat kasih sayangnya Allah, bukan karena hebatnya seseorang, ya, bukan karena keahliannya seseorang, tapi semua itu yang terjadi adalah atas rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang kita lupa. Harus alhamdulillah
Kadang-kadang wah untung supirnya hebat, no. Untung pilotnya hebat. Di sisi lain kehebatan iya, tetapi semua adalah ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, bagi manusia yang diberi kelebihan, ya, tidak ada yang tanpa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ittaqu, bertakwalah kalian, takutlah kalian, ma baina aidikum, apa yang akan engkau hadapi, wa ma khalfakum, dan yang telah lewat, la'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ke belakang orang-orang terdahulu, kisah-kisah Nabi terdahulu, orang-orang terdahulu yang mengaku dirinya hebat dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang hebatnya apa Fir'aun, ya, kurang hebatnya apa ya raja-raja Namrud, ya, raja Namrud yang begitu, ya, tapi atas kuasa Allah dihancurkan oleh Allah, tidak dengan sesuatu yang besar, hanya melalui makhluk yang kecil saja, ya, dengan nyamuk yang masuk ke telinganya kemudian menjadi penyakit dan akhirnya ya hancur mati. Ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan sebab melihat kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kemudian wa ma khalfakum la'allakum turhamun, dan apa yang akan kita hadapi, ya, nanti supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh berpikir dengan ini, kuasanya Allah begitu besar, tidak ada manusia tidak memiliki apa-apa, senantiasa kita harus minta tolong, senantiasa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah supaya menjadi manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari segala hal. Ya, tidak lain kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan di pengajian seperti biasanya di hari Ahad pagi itu. Nah, nanti setelah Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjadikan kita manusia yang dalam diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, bisa kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan, tidak kurangan suatu apapun, ya, dan Allah terima sholat kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, sedekah kita semua di puasa tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, ya, menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan, ya, tidak berarti setelah puasa terus ya kita kan ya biasa saja, ya, setelah puasa ya tetap, bukan berarti puasa di masjid nanti terus setelah puasa ya selesai karena lebaran sudah lebar semua, ya, tidak seperti itu. Tapi inilah 1 bulan yang kemarin kita lalui, insyaallah hari ini yang terakhir bulan Ramadan, karena yakin tidak mungkin besok Ramadan itu nggak mungkin karena sudah 31 hari, ya, tidak ada bulan Hijriah itu, nggak ada 31, tidak ada 28, adanya 29 dan 30. Nah, kalau Masehi itu ada 28, ada 31. Nah, itu bedanya, ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita orang beruntung dunia akhirat, amin, Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.